Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay. What is our lesson today? Yes, our lesson today is English. Okay. Before we continue to our lesson today, I will read the attendance list. Please answer the present miss. Okay. Yes. Before we start our lesson today, I want to ask you about our lesson in the last week. Do you remember what is our lesson? No? Okay. Who knows what is our lesson about the last week? Yes, our lesson in the last week is about procedure text. Now, who knows what is the procedure text? Who remember the procedure text? Yes, procedure text is the text explain about how to make something or to do something, right? Now, we continue to our lesson today. Our lesson today is about text exposition. Do you know what is the text exposition? Who knows what is the exposition text? Don't know? Okay, today I will explain about our lesson is about text exposition or exposition text. Oke, exposition text itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada teks hortatory and analytical exposition. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksposisi dan Miss akan menjelaskan macam-macam dari teks eksposisi tersebut. Jadi semuanya simak dan dengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Oke? Right. Exposition text. Do you know about exposition text? Ada yang tahu nggak apa itu teks eksposisi? Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa itu teks eksposisi. Jadi, exposition text is a type of writing that explains knowledge or information based on facts to convince the audience or the interlocutor The information in this text is generally conveyed briefly, clearly, concisely, but still accurately. Jadi, teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang menjelaskan pengetahuan atau informasi berdasarkan fakta untuk meyakinkan audiens atau lawan bicara. Jadi, informasi dalam teks ini umumnya disampaikan secara singkat, jelas, padat, tetapi tetap akurat. That is the explanation about exposition text. Okay, next is the purpose of exposition text. Jadi, adapun tujuan dari teks eksposisi ini adalah the purpose of this text is to explain information or ideas about various aspects of life in the economic, environmental, health, and others. Jadi tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi atau ide-ide mengenai berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. After the purpose of exposition text, there is the types of exposition text. Nah, jadi ada jenis-jenis dari teks eksposisi. There is two types of exposition text. The first is analytical exposition, and second one is hortatory exposition. Nah,
Ada yang tahu apa itu analytical exposition? Okay, analytical exposition is an exposition text that begins with a statement from the author to show their attitude and position in response to an issues or them to be discussed. Jadi yang dimaksud dari teks analytical adalah teks eksposisi yang diawali dengan sebuah pernyataan dari sang penulis untuk menunjukkan sikap dan posisi mereka dalam menanggapi sebuah isu atau tema yang akan dibahas. Nah, selanjutnya hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of exposition text that begins with a statement in the form of a hot or viral issue to be raised as a writing them. Nah, jadi hortatory ini adalah sebuah teks eksposisi yang diawali dengan pernyataan berupa isu yang sedang hangat atau viral untuk diangkat menjadi tema tulisan. Nah, bedanya kalau analytical exposition ini itu adalah teks yang dijelaskan yang berisi tentang pernyataan dari sang penulis. Nah, jadi sang penulis itu mengungkapkan atau menunjukkan sikap dan posisi mereka dalam menanggapi sebuah isu tersebut. Sedangkan hortatory ini adalah pernyataan yang berupa isu yang hangat atau trending pada tema tulisan yang penulis tulis. Nah, itu adalah penjelasan tentang hortatory and analytical exposition. Oke, selanjutnya itu ada the general structure of exposition text. Nah, jadi ada struktur teks, ada 3 general structure of exposition text. The first is thesis, second one is argument, and the last one is reiteration. Nah, yang dimaksud dari tesis ini adalah secara umum tesis ini terletak di awal paragraf sebagai pernyataan umum yang berperan sebagai pembuka dalam teks eksposisi. Melalui tesis, penulis biasanya akan mulai mengenalkan isu, topik, atau pandangan penulis terhadap suatu topik yang akan dibahas dalam teks. Nah, supaya tema atau topik yang akan dibahas bisa membuat audiens lebih tertarik, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencari referensinya dari bacaan-bacaan atau sumber yang menurut kalian menarik atau topik tersebut semakin menarik menurut pendapat kalian. Yang kedua itu ada arguments. Nah, setelah tesis itu ada arguments. Nah, arguments ini dapat berupa pendapat pribadi, alasan logis, data-data relevan dari sumber terpercaya, pernyataan para ahli atau fakta lainnya yang mendukung. Kemudian yang terakhir itu reiteration. Nah, reiteration ini adalah bagian berisi penutup atau kesimpulan dari penulis terhadap keseluruhan topik yang dibahas di awal. Nah, jadi setelah membuat tesis dan arguments, baru kita bikin reiterationnya, yaitu kesimpulan dari seluruh topik yang telah kita bahas di awal paragraf tadi. Oke. Okay, next is the characteristic of exposition text. The characteristics of exposition text. There is 4 characteristic of exposition text. The first is exposition text is a writing containing knowledge or factual information based on conditions that occur in real terms.
Nah, teks eksposisi ini merupakan suatu tulisan berisi pengetahuan atau informasi bersifat faktual berdasarkan kondisi yang terjadi secara real. And second one is the information submitted by the author is written briefly, clearly, and straightforwardly and use a standard language in accordance with formal English grammar. Jadi informasi yang disampaikan penulis ditulis secara singkat, jelas, dan lugas, serta menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan grammar bahasa Inggris formal. And third is the entire text contains answer from 5W and 1H. Jadi keseluruhan isi teks ini mengandung dari 5W, 1H. What, where, when, who, why, and how. And the last one is this text is impartial to anyone for any particular purpose. Teks eksposisi tidak memihak pada siapapun untuk kepentingan tertentu. Okay, next is language features exposition text. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama itu use simple present tense and use conjunction. 3. Use a lot of cause and effect word. 4. Use connective words. 5. Use vocabularies to express writer's expressions. 6. Use vocabularies which will provoke audience emotion. Nah, yang dimaksud dengan use simple present tense yaitu dalam teks eksposisi ini kita hanya menggunakan simple present tense. Kemudian kita juga menggunakan conjunction pada penulisan kalimatnya, misalnya seperti so, therefore, the reason. Nah, itu bisa digunakan dalam teks eksposisi. Kemudian, use a lot of cause and effect word. Cause and effect word ini biasa disebut juga sebagai causal conjunction, yaitu kata-kata atau frasa yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan alasan atau penjelasan dari suatu aksi yang terjadi. Kemudian, use connective words. Nah, connective word ini adalah kamu dapat menggunakan jenis connective verb untuk menggunakan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau menjadi penghubung antar frasa. Kemudian, use vocabularies to express writer's expression. Teks eksposisi adalah jenis teks yang tidak luput dari argumen penulis. Nah, oleh sebab itu, penulis perlu memiliki keterampilan untuk mengekspresikan pendapat dan opini mereka menggunakan berbagai vocabulary dalam bahasa Inggris. Kemudian itu use vocabularies which will provoke audience emotion. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, selain bersifat argumentatif, teks eksposisi pun juga memiliki tujuan dan mempengaruhi pembaca. Nah, dari itu, penulis harus mampu untuk menyajikan pembahasan yang dikemas dengan berbagai kosakata bahasa Inggris untuk membangkitkan emosi pembaca, misalnya kayak concern, innocent, unreasonable, and masih banyak lagi lainnya. Nah, ini adalah contoh dari analytical expositions. The title is Why Exercise is Important. The majority of us claim that we do not have time for exercise. We feel too busy to do that. However, many aspects says that exercise has great role in making our body healthy. Being physically active offers many advantages in physical rewards
Exercise can help reducing body weight and making our body fitter. Exercise is also believed to reduce stress levels, improve sleep patterns, and reduce the risk of heart disease, diabetes, and some forms of cancer. Besides physical advantage, exercise also brings good effects mentally due to the fitter body. Exercise can make us feel refreshed and happy, increasing our life quality and expectancy. How can we exercise while we are busy? Such questions is commonly found among us. Actually, exercise can be done in simple ways. We can go walking while shopping. We can take the stairs rather than live at the office. Or we can go skiing while enjoying our leisure time. After all, doing exercise is difficult in a busy life, but a little exercise will help us feel better. Nah, bagian mana yang menunjukkan tesis dari teks tersebut? Oke. Tesis terdapat dibagi di paragraf pertama dari the majority of us claim that we do not have time for exercise. Itu termasuk dari tesis. Kemudian argumentation. Nah, argumentation itu terdapat di bagian paragraf kedua, yaitu being physically active offers many advantage in physical rewards. Nah, itu termasuk dari arguments. And the last itu in the last paragraph itu termasuk ke conclusion atau kesimpulan. Nah, selanjutnya ini adalah example dari hortatory exposition text. The title is The Importance of Reading. Tesis yang termasuk dari tesis ini adalah di bagian paragraf pertama, yaitu I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Nah, itu termasuk dari tesis. Kemudian argumen itu di paragraf kedua, yaitu firstly, by reading, we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sports, art, culture, and other, written in either books, magazine, newspaper. Secondly, by reading, we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world, which can we see directly. Another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novel, comic, newspaper, or magazine on the entertainment column, such as comedy, short story, quiz, each and other, to make us relax. The last, reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we're really sitting in the jungle, not at home in our rooms. Nah, itu termasuk dari argumen. Kemudian recommendation, kesimpulan dari tesis dan argumen itu. Ini ada di bagian terakhir, yaitu from the facts above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Nah, di recommendation ini kita bisa memberikan pendapat kita sendiri. Apa yang kita bisa simpulkan dari paragraf 1 dari tesis dan dari argumen tersebut.
Nah, itulah contoh dari text hortatory exposition. Bisa dipahamin? Adakah yang tidak paham atau ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Miss rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang ragu, boleh ditanyakan pribadi kepada Miss ya. Nah, untuk tugas nanti Miss akan memberikan tugas akan dikumpulkan pada minggu depan. Oke anak-anak, I think is enough our lesson today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.